Jadi kita setelah sholat maghrib isya itu pada semuanya, dan yang menjadi sensasi untuk sholat malam yang malam satu juz. Satu juz itu kok bukan nampak baru lagi yang satu juz. Pak ternyata mampu, ya kita hanya juz. Nek mampu lagi ya di kuat-kuatnya beribadah hukum tidak Ramadan. Bapak yang banyak Allah trennya naik. Malam 21 Bapak Ibu hari pertama ada 43 peserta ikan. Malam 22 naik 54 peserta. Tadi malam naik alhamdulillah malam ganjil pada datang 61 peserta. Semoga tidak mengurangi semangat dan malah akan semangat untuk malam-malam selanjutnya, malam 24 dan malam-malam setelahnya. Tidak cuma malam ganjil, tetapi memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, apalagi kita memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah tidak 10 lagi, tinggal 7. Malam 24 nanti malam akan diimami oleh yang Ramadan yang 1 juz pukul 2 sampai pukul 3 oleh Ustaz Sandi. Ya, ada Bapak Ibu yang tidak tahu itu untuk bisa gabung merasakan sensasi yang Ramadan 1 juz di Masjid Al-Haram. Bapak Ibu pada Allah SWT, alhamdulillah ini Al-Ustaz Al-Karam Ustaz Dr. Ahmad Yasban Sarkawiranin LC telah tahu Bapak Ibu. Mari kita buka kajian bagian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Ahmad Yasban Sarkawiranin LC, waktu debat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali tasbih bersama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fariq wal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hadratal mukarramin para ulama, para ustaz, para ustadzah, hadirin hadirat yang dirahmati. Babul istiqamah. Bab menjelaskan tentang istiqamah. Ini yang kita minta tiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu istiqamah. Itu ada 4 golongan orang istiqamah. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang soleh. Jadi orang istiqamah ini 4. Para nabi paling tinggi. Di bawah nabi bukan syuhada, bukan orang yang jihad, orang yang jujur. Kalau jenengan itu orang yang jujur, derajatnya langsung di bawah Nabi. Kemudian para syuhada, yang terakhir orang soleh, orang biasa, orang soleh. Maka ada 4 tafsir dari orang-orang istiqamah ini, 4. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan istiqamah ini adalah karomah yang paling unggul daripada orang terbang tanpa pesawat, orang berjalan di atas air, balok ya bisa berjalan di atas air. Terbang tanpa pesawat, manu emprit ya iso ngawang tanpa pesawat. Jangan bangga dengan karomah yang sifatnya materi, tapi karomah yang sebenarnya adalah jenengan bisa menjalankan puasa Ramadan. Kalau ada udur, haid, nifas, hamil, jenengan terima takdir Tuhan, pahalanya sama kayak puasa. Jangan kecewa, karena itu tulisan Tuhan, haid, nifas, dan hamil. Rupanya orang-orang terdahulu memahami agama secara utuh. Maka Lailatul Qadar tidak dikuasai bapak-bapak saja. Mak-mak yang masak juga dapat Lailatul Qadar. Monggo hamdalah. Dalilnya mana? Bahwasanya kalau ada ulama nulis buku, kemudian ada yang jihad. Ternyata yang jihad meninggal masuk surga. Kemudian ulamanya protes, ya Allah, mereka berjuang gara-gara tulisan kami, tinta-tinta kami. Akhirnya dipanggil sana, masuk juga sama syuhada, 1 level. Yang bisa qiyamul lail 1 juz, yang bisa i'tikaf gara-gara ada yang masakin sahur. Yang duduk-duduk di masjid gara-gara ada yang masakin iftar, betul? Pahalanya sama. Ayo hamdalah Bu. Alhamdulillah. Itu namanya
berpikir organik. Jangan memonopoli surga bapak-bapak doang. Bukan. Maka nanti ada ibu-ibu protes. Enak ya jadi laki-laki. Bisa ke masjid. Bisa journey jalan-jalan kemana-mana. Kerja keluar rumah. Coba mama. Dapur. Asur. Sumur. Dapur. Asur. Sumur. Dapur. Asur. Sumur. Dapur kasur, dapur kasur, dapur kasur, sampai bosan, hidupnya. Boyo jalan-jalan mama ini, ayo jalan-jalan ke dapur, jalan-jalan ke sumur, jalan-jalan ke kasur. Pertanyaannya ada hadisnya, mak kalau nyapu korah masak, ikhlas kayak mujahid, ikhlas apa ngomel-ngomel? Nah, ikhlas, alhamdulillah. Rupanya paham agama itu harus utuh, nggak boleh parsial, bahaya sekali parsial. Yang menyebabkan keributan di dunia itu orang setengah alim, setengah-setengah, bikin ruwet. Zakat bolehkah dengan uang? Harus dengan beras? Wah, ngaku sekali, kurang update. Harusnya dia pakai fikih kontemporer, cukup transfer saja. Masa zaman gini mahasiswa butuh SPP buat kuliah dikasih beras. Apa bayar SPP nganggo beras? Kan pakai uang. Uangnya ditransfer sama orang kaya, bayar zakat, sama mahasiswa dibayarkan SPP. Loh, fisabilillah masuk. Guru-guru yang hidupnya susah, ambilkan uang zakat. Termasuk orang-orang fisabilillah. Masuk. Itu musafir gak punya uang, sangoni kota amal. Insya Allah di sini 2.000. Maka usahakan Bapak Rasulullah paham agama utuh, termasuk istiqomah. Jangan bangga dengan orang bisa terbang. Superman ya bukan Muslim ya bisa terbang. Lowo ya juga bisa terbang. Kok ruwet-ruwet itu gitu. Paling repot di dunia ini apa? Istiqomah. Kalau jenengan bisa puasa Syawal nanti 6 hari atau Daud atau Senin Kamis, duhanya masih 1 juz. 2 rakaat aja duha, tapi 1 juz. Pahalanya lebih besar daripada 12 rakaat. Enggak praktekin nanti sholat duha 2 rakaat tapi amma naziat, abasa, at-takwir, infitor, at-tadfif, terus insyiqaq, al-buruj, at-tariq, al-a'la, al-ghasyah, sampai an-nas. Insya Allah pahalanya lebih besar daripada 12 rakaat kulhu. Karena ini wajah-wajah kulhu, bukan wajah-wajah 1 juz. Coba praktekin yang sudah hafal juz amma. Duha 2 rakaat 1 juz. Pahalanya lebih besar daripada 12 rakaat. Inna a'tainakal kautsar. Sudah, Allahu Akbar. 1 rakaat 1 ayat. Mirip. Ini agama ini perlu strategi dalam amal. Enggak polos. Makanya yang bapak-bapak orang penting, menurut saya tidak. Jangan lama-lama di masjid kalau ada orang penting. Pakai hadisnya Ibnu Abbas. Li'an amsyiya ma'a akhin fi qada'i hajatihi. Saya berjalan membantu orang lebih saya sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi Syahron. Nabawi loh, bukan Al-Amin. Ini pemahaman Ibnu Abbas. Daripada saya itikaf sebulan, mendingan bantu orang-orang duafa. Keliling rondo-rondo tua. Ingat belakangnya tua. Nanti yang muda lagi keliling rondo-rondo tua. Lebih berpahala daripada itikaf. Ini fikih kontemporernya Ibnu Abbas. Coba yang saklek 10 hari di masjid ngerepotin takmir. Iftar dari takmir, sahur dari takmir,
pahala donatur lebih besar daripada yang itikaf. Karena ngerepotin orang lain. Kalau bisa itikaf sangu dhewe, nggawa cempe. Nanti dibelah nang ngarep nek sahur gitu. Jadi agama itu harus utuh. Maka pernah saya ceritakan itu fikih Umar. Bahwasanya tidak merepotkan orang itu pahala juga. Buat apa kita hidup ngerepotin orang? Jangan ngerepotin orang. Maka itu istiqomah itu adalah karomah yang tertinggi. Nah, nanti kan tertinggi kan spiritual, bawahnya moral, bawahnya intelektual, bawahnya lagi mental. Yang paling bawah material. Material itu ya hadir di masjid, tapi dolanan HP, malah blonjo. Nah itu doa masuk masjid apa doa masuk pasar? Kalau pakai VG tekstual ya doa masuk masjid. Tapi dia lagi buka Tokopedia. Boleh baju kuku murah 1.000. Itu doa masuk pasar apa doa masuk masjid? Kalau tanya fikih, guru-guru fikih ya masuk masjid. Kalau tanya ulama hakikat, itu nang pasar itu. Ketok aneh wae masjid. Maka ada ilmu hakikat. Sama orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan didenda namanya kafaroh. Apa itu? Memerdekakan budak. Nggak ada budak disecang. Oke. Puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh nggak mampu. Sebulan naik bocor kayak gini. Oke. Ngasih makan fakir miskin 60. Standar makanmu berapa sehari? 50.000 ya kalikan 60 3 juta. Kasih panitia kafaroh 3 juta. Itu fikihnya. Tapi orangnya pinter. Yang menyebabkan kafaroh itu karena jima, hubungan suami istri. Sebelum jima dia minum dulu. Terus berhubungan. Bayar kafaroh enggak? Batalnya bukan karena jima, karena minum. Bayar kafaroh enggak? Tidak. Kayak gitu fikih bisa direkayasa. Maka kalau enggak ingin bayar kafaroh, minum dulu. Hanya wajib qadha. Itu fikih formal. Maka fikihnya harus fikih substansial. Enggak sopan merekayasa hukum. Ada Allah. Itu loh ilmu yang sebenarnya. Kok malah minum dulu. Ya enggak bayar kafaroh. Wong batalnya karena bukan karena hubungan suaminya. Ini strategi enggak bayar kafaroh. Monggo. Kayak begitu fikih. Fikih bisa direkayasa. Yang bayar pun bapak-bapak, mama enggak usah bayar. Karena biasanya yang mengawali siapa? Bapak-bapak. Jadi dengan bertanya, kalau yang mengawali mak-mak, aduh saya juga bingung. Yang saya tahu mazhab Syafi'i yang wajib hanya bapak-bapak. Nah, seperti itu fikih. Fikih formal bisa direkayasa. Contoh, setahun punya kambing 40 ekor. Besok genap setahun. Hari ini disembelih, wajib zakat enggak? Loh, lari dari zakat bisa. Mudah, fikih itu bisa direkayasa. Tetapi kalau paham agama secara utuh, nggak mau kayak gitu, nggak sopan. Makanya tadi moralitas, bukan formalitas. Maka ada spiritual, ada di bawahnya moral. Ibadah kita itu moralitas, bukan formal. Kalau formal terlalu rendah. Memang standar minimal formal, tapi bukan orientasi. Formalitas kayak takbir, itu formal banget. Tapi pikirannya ke artos. Takbir enggak itu? Itu namanya bukan Allahu Akbar, artos akbar. Itu substansinya. Tapi banyak orang, wah sah. Ya sah itu guru fikih. Kalau ulama hakikat enggak sah. Puasa, enggak makan, enggak minum. Ngomongin orang, batal enggak? Tanya guru fikih, enggak batal. Tanya ulama hakikat, ngomongin orang itu batal, wajib qadha. Dalilnya ada. Wala yaqta ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Jangan ngomongin orang. Apakah kamu mau makan daging saudaramu yang mati? Loh, makan.
Maka Sufyan Tsauri ulama besar berfatwa, siapa ngomongin orang wajib qadha. Ayo, siapa sudah ngomongin orang wajib qadha. Kalau madhabnya ulama hakikah, tapi ulama formal ya enggak wajib, Bu. Kalau itu enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa hanya 4, makan, minum, seks, sama muntah sengaja. Udah itu aja. Fikih formal kayak gitu, bisa direkayasa. Maka belajar agama secara substansial. Tapi enggak nyepelekan formalitas. Baca Quran, khatam berapa kali? 3 khataman itu formal. Masuk di hati enggak? Enggak ya. Ayatnya afala yatadabbarunal Quran. Tujuan itu liyadabbaru ayati wa liyatadabbaru ulul albab. Masuk di hati tujuannya. Bukan khatam 10 kali, bukan. Kata Ibnu Abbas, saya baca 1 ayat, menyentuh lebih saya sukai daripada baca sekian-sekian Al-Baqarah khatam. Ini agama. Butuh esensi, bukan hanya kognisi. Maka istiqomah ayat pertama adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang-orang yang istiqomah ini disebutkan yang mengatakan Rabbunallah. Orang yang sudah la ilaha illallah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Jadi istiqomah itu puncak dari ibadah kita. Keterpaksaan, kebiasaan, karakter, istiqomah. Jangan langsung lompat istiqomah, nggak bisa. Jangan baca Quran 1 juz bisa nggak? Sehari bisa. 5 juz? Bisa insya Allah. 10 juz? Insya Allah nggak bisa. Pertanyaannya, kalau jenengan tiap hari 1 juz, awal 1 juz tiap hari. 1 bulan khatam. 5 tahun pertama jengkel mesti. Karena terpaksa. Waduh, masih banyak juga ya. Masih 10 halaman lagi. Pegang-pegang. Kalau selesai malah senang. Aneh sekali. Pisah dengan mushaf malah senang. Ya berarti terpaksa. Berarti ibadah pertama kali levelnya terpaksa. Maka tadi terawih 1 juz. Qiyamul enggak apa-apa. Dipaksa. Insya Allah kalau setahun enggak jengkel lagi. Sudah kebiasaan jengkel, enggak jengkel. Jadi perlu ada keterpaksaan, habit, kebiasaan, terakhir karakter. Istiqomah muncul dari karakter. Maka ulama dulu kalau nyari Lailatul Qadar tiap malam. Bukan khusus 10 akhir Ramadan. Hadisnya Rawahul Bukhari, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan tiap malam turun sepertiga malam. Ayo. Jelas itu. Mirip dan sepadan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam malaikat. Tanazzalul malaikah. Yang turun siapa? Kalau tiap malam siapa yang turun? Mulia mana? Ulama dulu mencari Lailatul Qadar tiap malam. Itu siapa? Imam Tawus Jalaluddin Ar-Rumi. Tiap malam nyari Lailatul Qadar. Tiap pagi Idul Fitri. Apa maksudnya? Selama kita enggak maksiat itu hari raya. 1 Syawal nyumet mercon, ngaget-ngageti tonggo. Itu hari raya atau bukan? Bukan itu, nyusaki tonggo. Saya kadang naik motor, bocah-bocah habis subuh di sawah, nyumet mercon. Saya nggak tahu Pak, kaget. Itu malah tertawa itu. Senang kalau ada orang kaget, uangnya mubadir. Itu kan mazhab al-Kentiri. Masa uang mubadir kemudian ngageti orang kok senang? Aneh. Saya anteng aja habis kuliah subuh lewat sawah-sawah. Tiba-tiba ada bom Israel. Untung saya masih hidup. Saya sempat kaget.
Itu anak kecil-kecil tertawa. Berhasil katanya. Apa enggak dosanya double-double itu. Sudah wala tubadzir tabdzira. La tal'ab bi rau'atil mu'min. Jangan permainkan perasaan orang mukmin. Ngaget-ngagetin enggak boleh. Enggak boleh orang ngaget-ngagetin. Makanya enggak tahu sudah dosa 2 malah tertawa. Coba itu, berhasil. Loh 3 dosa. Aneh. Itu madhab al-Kendiri. Kalau diingatkan dia marah-marah. Nah ini ayatnya apa? Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun. Allah takhafu. Don't worry. Wala tahzanu. Don't be sad. Niku bahasa Jawa nih. Abshiru. Please be happy. Til jannah with the firdaus. Paradis. Allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah. Nanti di surat Yunus juga sama. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apa itu? Mimpi yang baik. Yang tadi malam mimpi ketemu Nabi. Insya Allah wanita soleh. Yang tadi malam ketemu Fir'aun perlu tobat. Bapak-bapak yang tadi malam ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Ahmad Kasban, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, jenengan orang soleh. Itu tanda istiqomah. Kalau mimpinya ke Gardena ya bukan mimpi itu, kepikiran. Durung beli kelambi anyar, mau belanja. Kalau orang soleh itu mimpinya ketemu orang soleh, para nabi. Itu yang pertama, tanda orang istiqomah. Yang kedua, mudah mengucap la ilaha illallah saat meninggal. Itu orang istiqomah. La ilaha. Siapa itu? Imam Az-Zarkashi, termasuk Imam Ghazali. Ulama-ulama dulu muda, la ilaha illallah, meninggal dan keluar keringat di dahinya. Mautul mu'min bi araqil jabin. Yang ketiga, dicintai orang secang yang soleh-soleh, bukan karena bayar, bukan. Dicintai orang secang di hatinya, nggak perlu cerita. Orang soleh lihat wajah jenengan langsung tertarik. Innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang soleh nggak perlu kenalan. Dilihat aura wajahnya, orang soleh yang lain langsung tertarik. Orang jahat itu sudah ketahuan dari aura wajahnya. Sudah. Orang juga nggak suka. Gampang itu tanda orang soleh. Kalau ada ibu-ibu nggak kenal, jangan nggak terasa adem, itu wanita soleh. Tapi kalau ibunya, alamat itu mau nyolong kotak amal. Jadinya mudah, orang soleh itu mudah. Di bandara, di stasiun, jangan lihat kok adem gitu, ada auranya. Itu disebut dengan energi, frekuensi, vibrasi. Ada 3 itu. Orang soleh mengeluarkan energi positif. Frekuensinya sama. Pasti nanti waktu jam 9 nyari musola. Dia akan sholat duha. Lihat. Sebelum zuhur dia ke musola. Mau jamaah. Frekuensinya sama. Ketemu. Coba orang nakal. Dolanan HP. Adzan tetap dolanan HP. Nggak nyambung frekuensinya. Vibrasinya, getarannya beda. Maka jadikan itu soleh itu nggak perlu dikenal orang. Pasti yang soleh ada rasanya juga. Bagi sama madhab kan gitu. Satu frekuensinya. Jadi orang zaman dahulu kenalannya pakai telepati. Langsung nyambung. Bukan Telkomsel. Telepati. Bukan telekomunikasi. Telepati. Nyambung. Itu yang disebut dengan zauq aura.
Ini ayat pertama. Ayat kedua. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat istiqamah itu ada dalam surat Fussilat ayat 30 atau surat Al-Ahqaf ayat 13. Ternyata apa kata Imam Nawawi di sini? Istiqomah itu adalah dia lurus di jalan tauhid, di jalan kebenaran. Jenengan jadi muslim sepanjang ayat itu istiqomah. Orang Yahudi pembantunya Nabi masih muda, sakit, Nabi mengunjunginya. Apa kata Nabi? Aslim, ayo syahadat. Dia lihat ayahnya yang Yahudi. Ayahnya bilang apa? Ati Abul Qasim, Atwi Abu Qasim. Itu Nabi Muhammad. Pemuda Yahudi bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Meninggal. Nabi keluar kamarnya. Dia mengatakan, waqad anqadahu Allahu minan nar. Dia selamat dari neraka. Yahudi ini enggak pernah traweh. Enggak pernah ikut iktikaf yang tadi jumlahnya 50, 60. Yahudi ini enggak pernah ngisi kotak amal di Masjid Al-Amin. Enggak pernah bayar zakat. Hanya syahadat doang masuk surga. Maka yang tadi sudah subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan pesimis. Ini yang hadir ini rata-rata ahli surga. Karena wajahnya wajah susah. Orang susah cepat masuk surga. Para ulama menjelaskan, siapakah orang-orang yang dicintai Allah? Wong sing uripe ruwet, latihan masalah. Sampai rambutin brondol. Terus sampai alisnya ceblok. Bagian pikiran. Iku nenek. Apa kalau ada orang biasa nggak punya iman, sudah bunuh diri. Maka mama ini wajah-wajah surga. Dan jenengan lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Bidadari nggak pernah masuk angin. Itu penjelasan para ulama. Jenengan masuk surga tampan-tampan. Lebih tampan dari Ghilman dan Hulam. Ghilman itu pembantu pelayan surga. Wa yatufu alaihim Ghilman. Ghilman ganteng-ganteng. Jenengan lebih tampan. Kenapa? Ghilman enggak pernah minum oskadon, enggak pernah minum paramek, enggak pernah kerian, enggak pernah mikir SPP, enggak pernah kehilangan sandal di masjid. Hidup di dunia ini enggak mudah, perjuangan sangat ruwet, bulet, sumpah. Kalau jenengan bisa bertahan sampai meninggal, enggak maksiat, pahalanya banyak sekali. Yakinlah masuk surga. Terutama bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini. Surga di depan mata. Sudah capek hidup di dunia ini. Yang muda-muda ini masih lama. Tapi kalau mau minum degan cari yang muda. Jangan mengatakan masih muda, umur masih lama. Nah, orang kalau mau minum degan nyari yang tua apa muda? Muda. Malaikat juga nyari degan juga kadang-kadang. Masih muda diambil. Bahkan cengkir diambil kadang-kadang. Rujak cengkir dirujak. Maka mudah-mudahan yang hadir husnul khotimah. 2050-an jumpa di sana. Nah, atau ada yang masih PD merayakan ulang tahun 2100 masih PD. Ya. 2050 insya Allah ini sudah expired, sudah habis masanya. Terutama yang sudah senden-senden sembujung alamat, sudah geringgingan, sudah nggak kuat nahan dirinya, bersandar kepada selain Allah, yaitu tembok. Bolehkah bersandar kepada selain Allah? Bisa syirik gitu. Nggak boleh, hanya pada Allah SWT.
Ayo yang senden-senden, jangan senden. Kuliah subuh dapat surga, modal sembujung. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jam 7, alhamdulillah ahyana agama matana wa ila nusur. Kiai ini serak-serak ngomong-ngomong dewe nggak dirungokke. Gitu minta masuk surga, enak gandol sarungnya kiai. Luar biasa jamaah itu. Kalau kiainya nggak datang, itu sudah WA. Ustaz gimana? Sampai mana? Ditanya-tanya. Jamaah nggak hadir pun nggak ditanya tuh. Paling enak jadi jamaah. Datang langsung tidur, nggak ketahuan. Yang penting jelempit-jelempit. Coba jadi kiai, sedikit diam aja. Kenapa diam? Diprotes. Coba jadi jamaah bisa terlambat. Satu fadilah jadi jamaah. Fadilahnya bisa terlambat, bisa tidur, bisa ngomong sendiri, bisa pulang duluan. Maaf, ada keperluan. Bisa. Ustaz nggak bisa nunggu jam 7. Itu fadilah jamaah. Tapi biasanya malaikat Israel ngambil jamaahnya dulu. Kenapa? Ustadznya satu, eman-eman katanya. Kalau Ustadz Kaspan saya ambil, yang ceramah berkurang. Kalau jamaah kan nggak apa-apa, pakai tunggali. Malaikat jawab, siapa dulu ini? Ustadznya apa jamaahnya? Biasanya jamaahnya. Di grup WA itu rata-rata telah wafat jamaah kita. Biasanya begitu rata-rata. Bukan ustadz kita. Ustadz itu terakhir biasanya. Nanti yang tugas nyolati ustadz kan gitu. Kayak kafan ustadz, mandikan ustadz. Ustadz itu dibutuhkan untuk yang akhirat-akhirat. Mesti itu kalau ada tentang kemasukan jin itu manggil saya Pak. Ustadz Kasban, ada yang kesurupan. Bagian perjinan. Yang lain gitu. Itu pernah di SMK negeri sini kota. Itu kejinan. Saya jauh-jauh dari Pabelan. Kami jemput. Nggak usah, saya juga punya motor. Akhirnya sama yayasan diantar pakai motor. Itu mbak-mbak kemasukan jin dekat kuburan. Mana mbaknya yang kemasukan jin? Ini Ustaz di UKS. Mama, ya sudah nggak mau ya sudah. Emangnya gue pikirin. Muruqyah orang itu nggak seruwet kayak ustadz itu, sampai bergetar-getar enggak. Dia aja, ukhruj, ya lain keluar. Gitu. Nggak mau, ya sudah. Apa susahnya? Muruqyah itu nggak ruwet. Ya sudah tinggal keluar juga. Di gudang satunya, keluar. Dia bilang, saya diludahi. Tuh. Nggak apa-apa, aku sabar. Dan tinggal keluar juga. Jadi nggak sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ustadznya bergetar juga, kejinan juga. Meruqyah itu mudah. Ukhruj, keluar. Bukan rumahmu ini. Sudah selesai, paham juga. Jinnya jin secang, nggak usah bahasa Arab. Nggak paham lah. Tolak-tolak. What do you mean? Santri juga ada yang kejinan. Kamu siapa? Aku dari Kalimantan. Ngapain? Ke sini. Aku cinta dia. Ada jin penjaga hutan Kalimantan. Suka santri ini yang lewat. Jadi ke bawah. Keluar. Nggak mau. Ya sudah. Ada satu lagi. Mbak-mbak kejinan. Saya bilang. Keluar katanya. Nggak mau. Ambilkan air segayung. Siram. Itu. Tak siram. Keluar nggak? Nggak mau. Ya sudah. Selesai. Keluar juga. Ada anak SMP main voli maghrib tetangga saya. Kemasukan jin juga. Saya dipanggil soal jin-jin saya. Emang wajah saya wajah gemit. Wajah gendruwo bu. Akhirnya tak pegang kakinya pakai sarung tangan. Ayo keluar karena setan kan mengalir di aliran darah. Mana yang urat-uratnya ini.
keluar. Mencicil loh. Biasa saja gitu. Akhirnya keluar. Jadi meruqyah itu mudah, nggak serumit kayak harus baca sampai nafas habis yo, pegel dhewe ngeruqyah kayak gitu. Dulu saya awal-awal nguliah pakai Baqarah, tapi saya capek sendiri satu orang Baqarah ya pegel 286 ya melah. Tetangga saya di Pabelan juga kejinan. Saya dipanggil, Pak Kasman, anak saya kerasukan. Iya Pak. Awal-awal Baqarah. Selesai sembuh. Tak tinggal balik lagi. Pak Kasman, kumat lagi. Ya wajahnya dewe. Aku pegel dewe. Akhirnya sudah lah, datangnya kasihan. Saya bacakan lagi. Keluar lagi. Sudah. Di Mendo juga sama. Tak bacakan itu. Satu Al-Baqarah. Ya pegel dewe, Ustaz kok direkoso kaya suruh maca Baqarah. Meruqyah sendiri bisa. Ibu-ibu kalau stres baca Baqarah, selesai. Insya Allah tambah stres. Itu yang imannya lemah tambah stres. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah jinnya pergi. Maka praktekin yang ruwet masalahnya sekali duduk Al-Baqarah. Hadisnya Sahih Muslim, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan itu kabur dari daerah tempat rumah yang dibacakan Baqarah. Itu tolong kalau lagi pusing jangan ke psikolog, bayar. Jangan ke psikiater, bayar. Baca Baqarah, insya Allah gratis. Atau manggil ustaz, insya Allah ustaznya pegel dewe. Insya Allah panggil kedua nggak mau. Sorry lah ya Allah. Kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Maka ibu-ibu kalau baca Quran kok gemetar. Taksyairru min wujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu qulubuhum ila dzikrillah. Kalau jenengan baca Quran malam hari kok gemetar. Kata para ulama, lanjutkan sampai gemetar itu hilang. Itu tandanya setan yang ada di diri Anda keluar. Jangan malah takut. Tuh setannya kabur. Ya berarti jenengan setannya. Jangan kabur. Baca sendiri malam hari di ruangan khusus. Lengkap surat sajadah. Islamim. Tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Bal wal hukmu rabbika tunzira kama mata min nadhir min qablika la'alam yahsabun. Itu sering. Lanjutkan. Biasanya ada sering-seringnya. Lanjutkan. Itu ada indikator yang ganggu Anda keluar. Ibu-ibu yang merasa dikirim jin sama Mbah Dukun, jangan takut. Mbah Dukun itu juga sedih juga kalau jenengan baca Quran. Ada proteksi aura dari Allah. Dijaga. Coba tanya dukun di secang ini. Santet, ustadz yang hafal Quran, yang baca Quran. Mesti dia mengatakan jinnya balik, khotamnya balik. Mengatakan nggak ketemu dia. Nggak lihat. Padahal orangnya di Masjid Al-Amin. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nanya. Dukun-dukun itu banyak yang ngaku. Kalau ngirim pengganggunya balik. Orang ono itu. Wong nang masjid kuwi. Orang ono tidak terlihat. Itu pengakuan Mbak Dukun itu. Kadang ngirim kata jinnya apa? Kayak ada cahaya biru. Ketahuan Muhammadiyah ini. ada cahaya biru itu mengitari rumahnya. Betul. Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu adalah proteksi orang Muslim dengan zikir kan. Nah itu ada auranya itu. Maka orang itu kalau banyak zikir, insya Allah nggak bisa diguna-guna. Tapi orang itu kok banyak cerewet ngobrol, alamat itu. Diguna-guna. Sakit tanpa terdeteksi medis. Bisa diguna-guna. Maka ibu-ibu tolong sering baca Al-Quran. Jangan sering arisan terus kolak bersama kurang manis alamat itu. Bisa kemasukan kolak.
Ya, setannya masuk melalui kolak, ngomongin kolak kan dosa. Nggak boleh mencela kolak. Nah ini ada ayat dan hadis menjelaskan istiqomah. Apa kata sahabat Abi Amroh? Ya Rasulullah katanya, kul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, beri aku amalan yang tidak kutanya yang lain. Apa kata Nabi? Kul amantu billah sumastaqim. Katakan, saya beriman pada Allah. Ini bukan ucapan saja, tapi amalnya beriman. Kalau ibu-ibu ini berani ngomongin orang, sebenarnya imannya cedera. Karena Allah ada, Allah dengar. Coba, ada CCTV nggak gini? Kalau ada kotak amal, berani nggak Anda mengambil kotak amal? Ada CCTV? Nggak berani. Allah ada nggak? Berani ngomongin orang? Berarti menganggap Allah nggak ada. Loh, namanya menegasikan Allah. Dosanya itu berat. Orang maksiat itu apa? Seakan-akan menganggap Allah tidak ada. Kenapa berani ngambil kotak amal? Karena nggak ada CCTV-nya. Atau malah yang pertama kali diambil CCTV-nya dulu. Itu caranya. Cara mencuri kotak amal di masjid gampang. Curi dulu CCTV-nya. Pakai hinja, sarung, itu dulu. Tutup, pakai solasi, lakban. Baru ambil kotak amal. Itu tata cara pencurian. Tidak boleh dipraktekin, ini strategi pencurian. Atau ngambil sapu lidi, ujungnya kasih kastol atau glukol. Terus masukkan, insya Allah uang kertas nempel, mancing. Dapat. Itu cara mencuri kotak, walaupun digembok gampang. Pakai sapu lidi. Itu saya ajari ilmu pencurian kotak amal. Yang tidak harus dijalankan. Tapi ilmunya tahu, berarti tidak boleh diamalkan. Itu supaya enggak menuduh orang siapa ini yang mencuri. Itu gampang, mencuri kotak ini. Ngambil sapu lidi, ujungnya kasih glukol atau kastol. Insya Allah duit kertas nempel kabeh. Nah, ini Bu, tolong diperhatikan strategi trik-trik pencurian kotak amal yang digembok. Itu karena pernah di musola kami uangnya hilang. Ternyata ketahuan ditangkap, ditanya, bagaimana Anda mencuri? Pakai sapu lidi, dikasih lem. Ambil semua. Yang koin nggak ambil. Paling 1000 koin, 100 Yang keambil malah kertas-kertas. Itu cara mencuri kotak amal. Ilmu juga tidak boleh diamalkan. Itu silakan mengajarkan. Ini guyon ya Pak, nanti di-cut ya, nanti bisa saya dimarahin netizen. Ustadz kok gitu ngajarnya. Ini konteksnya canda. Kadang-kadang orang itu langsung dimakan mentah-mentah. Kata Nabi, kul amantu billah sumastaqim. Istiqomah itu adalah jalan yang paling berat. Kalau terawih 30 hari itu mudah. Terawih sepanjang hayat. Monggo. Syawal tetap ada terawih. Namanya ganti, namanya qiyamul lail atau tahajud. Kan tidak ada berubah. Ibadahnya ulama dulu itu sama. Sya'ban sama Ramadan sama Syawal sama. Tetap ke masjid, tetap i'tikaf. Disebut siddiqiyah, punya kejujuran. Jujur pada Allah. Ibadahnya karena Allahnya, bukan karena Ramadannya. Ayo saya tanya, di Masjid Al-Amin ini Ramadan dan Sya'ban jamaahnya sama apa beda? Nah, beda. Berarti itu aliran kasbaniyah. Seharusnya tetap, karena yang disembah siapa? Allah. Itu istiqomah. Orang istiqomah itu karena tahu tauhid. Yang disembah Allah loh, bukan Ramadan loh. Kalau disembah Ramadan, Ramadan selesai, sudah nggak usah terawih, tetap aja terawih ada. Boleh kok qiyamul lail habis isya boleh. Boleh kok tahajud jam 11 boleh, karena itu jadwal tidur.
tahajud jam 11 boleh. Tidak harus tidur. Tahajud itu waktu orang tidur, tidak disyaratkan tidur. Jam 11 monggo Syawal ngadakan tahajud jam 11. Insya Allah imamnya sendirian. Terus pulang-pulang guyu dewi. Akhirnya sandalnya hilang. Makanya orang istiqomah itu berat. Kalau kayak gini Ramadan rame-rame gampang. Maka ada ulama ditanya, amalan apa yang jarang dilakukan orang? Gampang. Kalau kamu tawaf banyak orang. Kalau kamu terawih banyak orang. Kamu sedekah pun banyak orang. Kamu puasa pun banyak orang. Kamu tilawah pun banyak pesaingnya. Apa yang jarang pesaingnya? Tawadhu. Nggak merasa hebat. Itu jarang dilakukan. Ibadah yang nggak terlihat ibadah. Kalau ibu-ibu melihat orang yang lebih tua, itu pasti amalnya lebih banyak karena lebih tua. Kalau yang lebih muda, itu pasti dosanya lebih sedikit karena lebih muda. Kalau sepantar, ya Allah dia lebih semangat daripada saya. Selalu menganggap orang lain lebih baik. Itu ibadah juga. Namanya husnudon. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana cara orang istiqomah dan husnul khotimah? Gampang. Husnudon. Buat apa terawih panjang-panjang, kemudian lihat tetangganya nggak terawih, hatinya bilang tetangga ini nggak pernah terawih. Coba kita ini, Masya Allah, lengkap Alhamdulillah 30 hari man qama Ramadhan imanan, dalil lagi merasa paling baik, itu bahaya. Maka ibadah yang paling berat itu tawadhu, memuliakan orang lain. Tetangganya nggak jamaah subuh, mungkin sakit itu, jangan biasa orang itu jarang sholat, nggak boleh ngomong begitu. Maka ada ulama ditanya, bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Tidak kayak ustadz yang keras-keras itu, kafir, fasik, keras banget. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kamu wajib mengajak sholat. Itu jawaban yang hebat. Bukan kalau meninggalkan karena mengingkari, kafir. Kalau meninggalkan karena malas, fasik. Ya Allah, baru aja masuk Islam sudah kena hukum kafir sama fasik. Ulama ini jawabannya apa? Kamu wajib mengajak dia sholat ke rumahnya, bungkus ke cempe, insya Allah kertasnya suwe kepanjang sempit. Napa nih? Hadiah, lama saya nggak kesini, kangen sama Anda. Saya di masjid sendirian. Oke, pinjam kurang aja nih lo coba. Gara-gara cempe. Tadi sholat krono cempe, nggak apa-apa level cempe, level pedet, nanti level yang punya pedet, level pencipta pedet Allah. Bertahap. Tadi itu keterpaksaan, kebiasaan, karakter istiqomah. Jadi nggak bisa orang istiqomah dada nggak bisa. Maka anak kecil 7 tahun muru aulad aku bisa. 10 tahun pukul loh terpaksa. 15 tahun habit. 20 tahun kebutuhan sholatnya. Tua cinta sholat. Nah, berarti itu prosesnya panjang. Coba sejak kecil nggak pernah sholat, tua kepeksa. Maka jangan yang tua-tua ini sudah level istiqomah. Kalau nggak sholat malah hatinya gelisah. Anak muda kadang sholat tambah gelisah. Buktinya kalau amin marah-marah. Walakdanin. Amin. Karena imamnya kepanjangan. Marah nih. Maka kalau tolong imamnya kalau ada makmum kayak gitu, jangan panjang-panjang. Cukup qul huwallahu Allahu akbar, itu menyenangkan makmum. Ini saya percepat 11 pertama, nanti di Al-Amin jam 11 ada lagi qiyamul lail. Bagi ibu-ibu yang menghendaki qiyamul lail bisa hadir jam 11. Insya Allah pada izin masuk angin.
Coba amirnya bilang jam 11 insya Allah dialamin yang hadir dibagi Avanza satu-satu. Masuk angin nggak? Nah, sudah. Itulah manusia. Nah ini hadisnya suruh istiqomah. Hadis kedua, qala Rasulullah qoribu. Qoribu itu jangan berlebihan. Orang yang istiqomah biasanya ibadahnya standar. Duha 4. Tapi ini duhanya 12. Insya Allah pegel dia. Monggo kalau bisa. Terawih monggo 11 boleh. 13 boleh. 23 boleh. 47 Malikiyah boleh. 51 juga boleh. Pilih mana? 51 apa 11? Wajah-wajah 11. Ada madzhab Malikiyah terawih itu 47. Buka fikih madzhab Arba'ah. Pilih mana Pak? 47 apa 11 Pak? 11. 11 cepat apa 11 lama? Cepat. Cepat bingit apa cepat bingit? Itu kita. Nggak apa-apa. Memang levelnya bingit ngebut-ngebutan. Nggak apa-apa. Memang levelnya. Jadi kalau ada orang terawih cepat, mohon jangan dimarahi. Karena level muda. Trek-trekan muda. Kalau jenengan level tua, alon-alon seperti kelapon. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim. Waduh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, pesawat. Makmumnya waduh terus. Semakin waduh tetap melu terawih, pahalanya double. 1 karena waduh, 2 tetap melu, itu berarti sabar. Maka penting waduh itu. Yang penting tetap melu. Kalau waduh pergi berarti nggak sabar. Jadi penting punya imam yang menjengkelkan. Melipat gandakan pahala. Karena bisa melawan nafsu dan tetap terawih. Kan kalau imamnya muda kan agak cepat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Agak cepat. Mbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung pasang kuyuk di sini. Tapi Mbah itu insya Allah lebih tulus, tidak ada kepentingan lagu, tidak ingin terkenal. Kalau muda masih ingin lagunya bagus, dimasukkan YouTube. Kalau Mbah nggak mau, inginnya dimasukkan liang lahat. Ingat kuburan saja. Kalau sudah tua itu ingatnya kuburan. Kalau muda itu ingatnya itu ketenaran. Maka kalau diimamin Mbah bersyukur. Insya Allah itu menjengkelkan. Dan pahalanya double. Ayo alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ada orang tanya, Pak Kasban, masjid di kampung kami itu, imamnya itu tidak menyenangkan. Katanya bacaannya menurut dia salah. Saya mau pindah masjid kampung sebelah. Saya kasih tahu, Anda memecah belah umat. Apa kata orang masjid Anda? Dia bukan aliran kita. Buktinya sholat di sana. Loh, bikin orang jadi suudzon. Tetaplah dengan imam tadi mempersatukan. Tapi itu bacaannya begitu. Yang penting sah. Menurut Abu Hanifah cukup 3 ayat, nggak harus Fatihah juga. Lalu Syafi'iyah kan wajib Fatihah kan gitu. Sunnah baca surah. Perluas cakrawalanya. Yang penting ada 3 ayat yang benar sudah sah. Jangan ruwet-ruwet. Jangan ini ya bukan Abu Bakar yang baca subuh Al-Baqarah. Bukan juga Abu Jahal yang enggak sholat. Jangan ini abu-abu. Abu Bakar subuhnya Al-Baqarah. Ayo undang Abu Bakar sini. Imami subuh
baca Baqarah sampai ansurna alal qaumil kafirin sampai suruk. Kira-kira ada yang protes nggak? Pasti itu. Surat kok panjang sekali. Jelas ini tidak sesuai sunnah. Itu Abu Bakar diprotes itu. Hampir mau suruk. Apa kata Abu Bakar? Kalau matahari terbit pun kita bukan orang yang lalai. Itu mazhabnya Abu Bakar. Boleh subuh panjang. Tolong nanti akhir-akhir bacakan Al-Kautsar. Insya Allah senang. Sip. Makanya masjidnya Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar itu masjid andalan di Magelang. An-Nasr idza jaa nasrullah, Al-Kautsar inna a'tainaka al-kautsar. Cari sesat masjid Al-Baqarah ada enggak? Ada. Takut alif lam mim betul-betul Al-Baqarah. Insya Allah makmumnya kabur. Imamnya salam, enggak ada makmumnya. Rupanya tadi makmumnya genderuwo semua. Maka Al-Quran itu kalau dibaca orang kabur, orangnya itu ada hawa nafsunya besar. Maka ibu-ibu kuat baca Quran, tandanya imannya kuat. Cara cek kesehatan mental dengan Quran. Kata Nabi, sederhana aja amalnya, jangan terlalu muluk-muluk. Kalau terlalu tinggi jatuh. Yang stabil. Nanti kan afdalul amal adwa muhawain qolai. Wasaddidu itu istiqomah. Luzumut ta'atillah. Nah, berarti intinya orang dapat Lailatul Qadar itu gampang. Istiqomah. Kalau jenengan Syawal masih menjaga 5 waktu jamaah, itu tandanya dapat Lailatul Qadar. Tapi ada orang malam 21, pas nih malam Jumat, pas nih Lailat malam 21, pas nih malam yang mulia, siang lihat langit, wah nggak ada awan, cerah, paginya ngecek matahari, wah tidak menyengat, terus merasa dapat Lailatul Qadar, langsung pasang postingan, alhamdulillah tadi malam ikut qiyamul lail. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena sudah merasa mendapatkan 83 tahun, akhirnya enggak jamaah lagi. Wis luweh-luweh itu 83. Orang kayak gitu enggak paham tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak khusus Ramadan. Mantapnya Imam Taus, Sufyan Sauri itu tiap malam ada Lailatul Qadar. Tolong nanti istiqomah saja, jangan kejar instrumen lahiriah kayak malam 21, 23. Biasanya masjid ramai itu malam-malam ganjil. Itu namanya Abdul Ganjil. Kalau Abdullah kapan saja tetap i'tikaf, itu Abdullah. Kalau Abdul Ganjil nyari ganjil. Ganjilnya banyak juga ya Pak Ustadz. Pilih salah satu, ya 27 saja. Kemudian ini 27 NU apa 27 Muhammadiyah, ya bingung lagi. Untung ini bareng-bareng tahun ini. Coba tahun kemarin, ini 27 yang mana Pak Ustadz? Kira-kira malaikat itu malaikatnya Muhammadiyah apa malaikatnya NU? Bingung lagi. Orang terlalu formal memahami Lailatul Qadar. Maka jangan saklek kayak begitu. Kalau hati Anda halus melihat fakir miskin, ingin memberi, tidak pernah maksiat, itu Lailatul Qadar. Mau lihat orang dengan mata menghina, takut tutup. Mau lihat perempuan cantik, takut syahwat, tutup. Lailatul Qadar. Jadi lihat cewek cantik dosa, lihat cewek jelek juga dosa. Nyepeleke. Coba yang cantik tertarik, yang jelek pesek ya. Dosa enggak ngomong pesek? Pesek, ireng, gundek. Pernah enggak ngomong gitu di hati? Dosa enggak? Maka kalau ada orang jelek, jangan dilihat. Malah nabrak, ya dosa juga. Jadi melihat juga dosa kalau nyepelekan, melihat juga dosa kalau syahwat. Dua-duanya dosa. Nanti istiqomah dikasih Allah tanda namanya jujur. Pertama, keluar Sa'ban
dia jujur, masuk Ramadan jujur. Sebentar lagi keluar Ramadan jujur, masuk Syawal jujur. Berarti ibadahnya tetap jujur. Persis kayak Ramadan. Itu tandanya. Kalau dalam surat Al-Isra, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu Madinah tafsirnya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu Mekah. Kalau kita kontekkan Ramadan, kalau keluar Ramadan dengan hati yang jujur, masuk Syawal yang jujur, berarti ibadahnya tetap. Yang kedua, yang ketiga, dikasih Allah lisana sidqin. Kata Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin, ya jujur. Nanti dalam surat Maryam sama wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin. Lisannya jujur, dari tanda Lailatul Qadar. Enggak pernah bohongin orang. Yang keempat dikasih Allah qadama sidqin, surat Yunus 2. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Dikasih Allah surga, pahala surga. Qadama sidqin. Yang terakhir dalam surat Al-Qamar yang terakhir itu innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nanti di sisi Allah derajat paling tinggi pahala istiqomah nanti melihat Allah. Jadi kalau masuk surga jangan tergiur danau susu, danau khamr, danau madu, danau air, atau tergiur bidadari, jangan. Tapi ketemu yang punya dulu, siapa? Namanya India. India itu ketemu yang punya dulu. Jangan tergiur, bidadari, langsung meluk bidadari. Kayak orang pertama ke rumah saya, ketemu toples, meluk toples. Nggak tahu yang punya rumah, sopan apa tidak? Nggak sopan. Masuk surga, langsung ketemu bidadari. Tidak ketemu yang punya, tanpa kula nuwun. Maka nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah. Surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu melihat Allah. Maka ada pepatah mengatakan al-jaru qabla dar, tetangga sebelum rumah. Kalau nyari rumah jangan besarnya, tetangganya siapa? Orang soleh kah? Gede nggak apa-apa. Yang penting tetangganya masjid, orang soleh. Rumah bagus, tetangganya tempat sampah, tetangganya diskotik, tetangganya terminal. Dia rusak mentalnya. Maka kalau nyari rumah jangan bagusnya, tetangganya dulu. Di surga tetangga nyari nabi, nyari sidikin, syuhada dan salih. Bukan nyari istana, bukan. Maka kalau ada janda cantik, kejarlah jandanya, jangan rumahnya. Kalau dapat jandanya, dapat rumahnya. Kalau ngejar rumahnya, nggak dapat jandanya. Ayo pilih mana? Jandanya apa rumahnya? Janda. Itu analoginya seperti itu. Hati-hati yang janda sudah dicari karena aliran tadi pengajian tentang janda. Tapi ingat, kalau menikah boleh janda tua. Nabi menikah di atas 55 tahun rata-rata semuanya janda tua. Yang mau poligami silakan. Tapi saran saya janda tua yang sakit-sakitan miskin. Tujuannya membantu. Sekali senggol protol. Insya Allah direparasi, jelas tulang. Itulah Nabi nikahnya bukan karena seksual, tapi membantu. Maka bapak-bapak pengajian yang kaya ini silahkan poligami. Syaratnya coba searching rondo tua secang ada berapa, dikumpulkan. Mbah pun pinten yuswane umur sangang doso. I love you. Itu sunnah, silahkan. Insya Allah cepat dapat warisan. Lalu jandanya kaya, kalau utangnya banyak ya masalah. Yaitu strategi cepat kaya, menikah dengan janda tua, insya Allah dapat separuh harta. Walakum misuma taroka azwajukum, kamu dapat separuh istrimu. Yang belum kaya-kaya, saran saya boleh rondo secang, sing sugih dan usianya tua.
Itu insya Allah enggak 5 tahun sudah wafat. Anda punya aset separuh hartanya. Sip, itu cara mencari harta cepat. Tapi itu fikih, nggak sopan. Nah, kayak gitu. Nggak sopan. Berarti kalau orang kayak gitu, formal. Benar, tapi nggak sopan. Maka hormatlah sama orang karena mentalitas tadi, moral. Bukan karena formalitas. Saya kira ini karena sudah jam 12, kurang 5 jam. Mohon maaf jika banyak kekhilafan. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Ramaikan masjid ini. Dan masjid ini perlu renovasi. Manajemennya tolong manajemen kota. Jadi banyak belajar dari Ustadz dari mana itu? Jogokarian. Tempat pembelanjaan. Dan musafir ada hotelnya gratis. Musafir. Orang yang nggak punya rumah boleh tinggal di situ. Namanya Ashabus Sufah. Ada zaman Nabi disediakan di masjid untuk tinggal. Jangan tolak orang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Itu orang nggak punya hati. Musafir, tolong kasih tempat. Saya pernah ke Cibubur, kemalaman saya tidur di dalam masjid, sama takmirnya dibangunkan. Nggak boleh tidur di dalam masjid. Saya pindah ke teras. Sekitar jam 11 hujan deras. Saya bangun kehujanan di masjid, sama takmirnya apa tidak boleh tidur di masjid. Saya pindah ke teras. Itu hujan angin. Saya bangun basah. Ya Allah, pindah kemana lagi sampai subuh itu. Jadi ngomong begini bukan teori, mengalami gitu. Jadi aktor penderita dari takmir yang jahat. Padahal takmir yang baik itu welcome, bukan refuge, menolak orang jahat. Tolong sediakan Pak, boleh Pak di teras itu silakan, boleh. Kalau ada kotak amal, boleh ke Pak diisi gitu. Bukan diambil. Saya kira ini mohon maaf subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para dan telah menyaksikan pada pagi ini. Sebelum menutup izin Bapak Ibu, kami mohon beberapa saran ada penyaluran